Baik, selamat malam. Saat ini kita akan kembali meneruskan seri pelajaran kita. Kita sekarang sudah tiba di seri pelajaran yang ke-26. Luar biasa. Ternyata tidak terasa sudah 26 seri pelajaran kita pelajari dari malam ke malam, termasuk juga ketika kita belajar pada Sabat pagi. Dan dari setiap seri, meskipun tidak semua, kita selalu sediakan ini gratis pelajaran Alkitab, dan nanti pun juga ada, dan kami mengingatkan kembali, totalnya nanti ada sekitar 21 lembar pelajaran Alkitab ini. Kalau Bapak Ibu punya lengkap, diisi, nanti hari Jumat malam, tunjukkan ke panitia, akan dapat ini, ya, Alkitab gratis. Kalau belum punya lengkap, ada malam-malam yang terlewat, tanya ke depan, saya tanggal ini nggak datang, minta pelajaran Alkitabnya, supaya Bapak Ibu bisa memiliki secara lengkap. Baik, apa topik kita mulai besok yang mendatang? Besok malam kita akan belajar satu topik yang menarik, mimpi, penglihatan, dan nabi modern. Ada banyak orang mengaku-ngaku punya penglihatan, mimpinya jangan-jangan nubuatan, tetapi apakah semua mimpi dan semua penglihatan itu adalah berasal dari Tuhan? Pastikan besok malam Bapak Ibu hadir, dan pada Kamis malam, ini juga topik yang tidak boleh dilewatkan. 6 kesalahan paling tragis dalam sejarah. Sangat menarik sekali, pastikan kita hadir pada Kamis malam nanti. Dan saat ini saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu tema kita sebelum kita memulai seminar kita. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini, melayangkan puji dan syukur atas setiap berkat dan kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Ketika saat ini Tuhan boleh kumpulkan kami semua di tempat ini, untuk kami boleh kembali rindu belajar akan firman-Mu. Kami memohon tuntunan Tuhan, kiranya hadirat Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami, supaya Roh Kudus Tuhan boleh berkuasa atas kami, sehingga kami boleh mendapatkan pengertian, mendapatkan hikmat surga, boleh memahami setiap pengabaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu menjadi atas kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Silakan duduk kembali. Inilah topik kita malam ini, yaitu rahasia kemakmuran dan keamanan keuangan. Baik, ada di antara kita yang pernah mendengar istilah Black Friday? Ada? Mungkin ada yang pernah, tapi mungkin sebagian besar kita belum pernah mendengar istilah ini. Black Friday ini adalah satu istilah di satu hari, di Amerika Serikat sana, itu adalah biasanya hari setelah Thanksgiving. Di sana ada perayaan Thanksgiving, biasanya itu adalah terjadi di hari Kamis, dan hari Black Friday ini adalah hari Jumat setelah perayaan Thanksgiving. Kenapa kok sampai disebut dengan Black Friday? Pada tahun lalu, ini jatuh di tanggal 27 November, dan tahun ini nanti jatuh di tanggal 25 November. Ada apa dengan Black Friday ini? Saya akan tunjukkan beberapa gambar, supaya kita tahu gambaran seperti apa itu Black Friday. Kalau Bapak Ibu lihat, ini kira-kira orang sedang apa?
demo di KPK? Atau kira-kira sedang apa ini? Ada banyak sekali orang berkerumun, seperti menunggu sesuatu atau seperti mau melakukan sesuatu. Oke, kita lihat dari sudut pandang yang lain. Mereka berkerumun di depan apa ini? Mall, toko besar. Ini adalah di hari Black Friday itu. Terus pertanyaan kita, ngapain coba mereka sampai berjubel nunggu di depan toko, di depan supermarket, di depan mall? Ngapain coba mereka? Bapak Ibu tahu, begitu pintu mall dibuka, lihat apa yang terjadi. Mereka berebut mau masuk ke dalamnya. Berebutan. Seperti nggak tahu apa yang mereka tahu. Mereka langsung berebutan masuk ke dalam. Tidak peduli tua, muda, anak-anak, semua berebut untuk masuk ke sana. Pertanyaannya, ada apa? Kenapa di hari Jumat hitam, Black Friday, mereka sampai berebutan mau masuk ke mall? Ada apa di mall? Rupanya ini. Siapa yang nggak tahu ini? It's on sale. Jadi rupanya di hari Jumat hitam itu, Black Friday itu di Amerika itu, pada hari itu terjadi diskon gila-gilaan di semua mal-mal besar. Gila-gilaan, diskonnya luar biasa banyak. Kira-kira kalau semua toko mengumbar diskon, ada yang 80% off misalkan, diskon 70%, itu baik atau buruk? Hah? Baik kan? Siapa yang nggak seneng kalau ada diskon banyak? Wah, pasti seneng kan? Wah, lumayan ini, diskon luar biasa, pas butuh pas diskon, pasti belanja. Ya sepertinya baik, tapi kita lihat apa yang terjadi di sana. Orang-orang berebutan menyerbu barang-barang yang didiskon. Berebutan. Mereka belanja seperti orang gila. Mumpung diskon, mumpung murah, mumpung ada potongan, wes nggak peduli, ambil, ini potongan ambil semua. Bahkan tidak jarang mereka sampai berebutan. Karena stok terbatas, didiskon, rebutan. Disik-disian bahasa Jawa nih. Yang lebih memalukan, sampai-sampai terjadi seperti ini. Ada wanita dewasa dengan anak-anak berebutan produk yang didiskon sampai harus dilerai oleh penjaga tokonya. Dan yang lebih memprihatinkan, terjadi juga perkelahian gara-gara apa? Rebutan barang didiskon. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Dan yang mengejutkan, selama Black Friday dari tahun ke tahun ini satu statistik menunjukkan, dari tahun 2006 sampai 2014 ada 7 orang meninggal, 98 orang luka-luka hanya karena Black Friday, hari Jumat hitam. Bayangkan tadi, orang berkerumun, banyak sekali, begitu toko dibuka, beur, semua berebutan. Mungkin ada yang keinjak-injak, ada yang sikut sana, sikut sini. Inilah satu fakta Black Friday. Saya tidak bisa bayangkan kalau ini terjadi di Indonesia, yang mati mungkin lebih banyak ya. Lagi antri sembako saja ada yang mati ya. Kalau seperti ini jadi tambah kayak apa? Jadi kita lihat, mereka betul-betul memanjakan keinginan mereka, membelanjakan apa yang mereka punya, mumpung diskon. Bahkan kalaupun tidak ada, diada-adakan. Kapan lagi? Nanti kalau ada uang belum tentu ada diskon. Semua sekarang mumpung ada diskon, belanja. Akhirnya pakai apa belanjanya? Kartu kredit. Gesek, tidak terasa. Tapi apa yang terjadi kemudian? Bulan depannya pusing. Tagihan datang, silih berganti. Bertubi-tubi, mulai pusing. Berapa banyak uang habis entah kemana. Seakan-akan ada monster yang siap menelan uang kita begitu uang itu ada, betul? Pernah nggak kita merasakan kantong ini sepertinya ada lubangnya? Berapapun uang yang masuk, kesedot sama lubang kantong kita. Berapapun uang. Ada banyak orang mengalami hal ini. Dan yang menarik adalah, di Alkitab juga sudah mencatatkan ini. Kalau kita baca di dalam Hagai 1 ayat yang ke-6. Kitab Hagai 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kok mirip ya, yang banyak orang alami? Makan, tapi tidak pernah kenyang. Minum, tidak pernah puas. Uang kurang terus, sepertinya kantong itu berlubang. Berapapun uang masuk kantong hilang. Sampai kadang-kadang nyalain orang lain, ini pasti tuyul lagi. Padahal lupa gara-gara diskon dibelikan, besoknya lupa uangku kemarin mana ya, padahal udah tergiur karena ada potongan harga, nyalahnya tuyul. Itu yang terjadi. Kalau sudah seperti ini, kemana kita cari solusi? Pusing ini. Kebutuhan semakin banyak, uang habis terus.
Kemana kita cari solusi? Ke sini? Bapak Ibu pasti pernah lihat kan poster-poster seperti ini. Wah, kaya itu mudah katanya. Kaya itu mudah. Lalu ada ini, tanpa modal untung 1 miliar. Wah, siapa yang enggak mau? Tanpa modal untung 1 miliar dalam 60 hari. Siapa yang enggak mau coba? Lalu lagi, tanpa uang, tanpa KKR, bisa punya properti. Wah, siapa yang enggak mau seperti ini? Ini ada banyak, kalau kita ke jalan-jalan, poster-poster semacam ini ada. Apakah ke seminar-seminar ini solusi kita untuk menghadapi masalah keuangan kita tadi? Inilah topik yang akan kita pelajari malam hari ini. Rahasia untuk kemakmuran dan keamanan keuangan. Kita tidak akan membahas tips-tips dari para motivator tadi, bukan. Tetapi kita akan menelusuri petunjuk yang ada di dalam kitab suci. Setuju Bapak Ibu? Baik, kita akan mulai. Nah, saya ingin membawakan kita kepada satu kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah dari seorang cucu Abraham. Ada yang tahu siapa cucu Abraham? Siapa? Cucunya Abraham. Ada berapa? Yakub dan? Oke. Kita akan berbicara mengenai cucu Abraham yang bernama Yakub. Nah, Abraham ini kita tahu dia kan orang yang sangat kaya. Dan ketika dia memiliki seorang anak yang bernama Ishak, dia memiliki tinggalan warisan yang luar biasa banyak. Boleh dibilang kalau dianalogikan sekarang, mungkin Ishak itu sebagaikan seorang triliuner. Kemarin saya sempat lihat Mata Natsua mewawancari Pak Luhut, hartanya waktu itu dicatat 600 miliar. Langsung ibu saya, wih 600 miliar, giopo ya lik duit sakmono kae katanya gitu. Tapi kekayaan Ishak kalau dianalogikan sekarang lebih daripada Pak Luhut Panjaitan, lebih. Dan waktu itu kita tahu ceritanya, Ishak punya 2 anak, yaitu Yakub dan Esau. Anak kembar katanya, tapi meskipun kembar sangat berbeda. Yang satu berbulu banyak, yang satu kulitnya bersih. Yang satu hobinya berburu, yang satu hobinya masak. Sangat bertolak belakang. Nah, tetapi kita tahu ceritanya kemudian. Tuhan memang sudah menubuatkan bahwa yang kecil ini akan berkuasa atas yang besar. Tetapi rupanya Yakub sama ibunya mencari cara sendiri dengan apa? Menipu Esau pakai semangkuk kacang merah. Oke, kita sudah tahu ceritanya semua. Nah, lalu yang terjadi kemudian, singkat cerita, Esau menjadi marah. Dia mau membunuh Yakub. Kalau Anda jadi Yakub, apa yang akan Anda lakukan? Ya? Lari. Sebelum lari, apa yang dilakukan? Udah tidak sempat mikir ya. Udah tahu saudaranya mau ambil senjata, mau bunuh, udah nggak pakai mikir, langsung lari pasti. Nggak mungkin ketika ada ancaman pembunuhan, kita masih oke lah sebentar, pilih dulu pakaian mana yang mau saya bawa, nanti kalau dingin saya ambil dulu baju hangat. Nggak sempat mikir seperti itu. Dan waktu itu belum seperti sekarang, belum ada kartu ATM, belum ada kartu kredit. Mungkin kalau seperti sekarang orang mau kabur tinggal bawa kartu sudah aman. Tapi waktu itu benar-benar nggak ada fasilitas seperti itu. Yakub lari dari rumah hanya dengan baju yang melekat di badan. Bayangkan. Dia juga tidak mungkin pakai keledai atau kuda. Kenapa? Ingat, Yakub seorang pemburu. Dia bisa melihat itu jejak-jejaknya. Maksud saya Esau. Esau seorang pemburu. Kalau Yakub pakai kuda atau keledai, bisa dengan mudah dilacak jejaknya sama Esau. Sehingga dia lari secepat mungkin, sejauh mungkin, dan sebisa mungkin tidak meninggalkan jejak. Dia lari tanpa bekal apa-apa, makanan tidak bawa, apalagi uang, lari sejauh-jauhnya karena ancaman pembunuhan yang dibuat oleh Esau terhadap Yakub. Dan apa yang terjadi kemudian, saudara-saudara? Di dalam pelariannya, ada satu kisah yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu Yakub bermimpi. Kisah itu bisa kita dapatkan di dalam Kejadian 28 ayat 11 sampai ke 15. Kejadian 28 ayat 11 sampai 15. Inilah kisahnya. Dikatakan, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ini satu keadaan yang memprihatinkan. Bahasa Jawanya ngenes, Bapak Ibu. Seorang anak dari triliuner lari dari rumah, sekarang harus tidur di kasur yang bermerek Seket Pitu. Kasur suket bantal watu. Tadinya dia sangat nyaman di rumah, semua serba ada.
Tapi sekarang dia lari bener gak punya apa-apa dan akhirnya harus seperti ini. Tidur di kasur 57. Ngenes kalau bahasa Jawa. Ayat 12 sekarang. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dia melihat, bermimpi, ada tangga yang ujungnya sampai di langit, dan malaikat Allah turun naik di tangga itu. Melambangkan apa tangga ini, Bapak Ibu? Melambangkan apa? Tangga itu melambangkan Kristus. Kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 51, bagaimana di sana digambarkan malaikat turun naik kepada Yesus. Tangga ini melambangkan Yesus yang menghubungkan surga dengan bumi. Yakub pada saat itu benar-benar merasakan kondisi di bawah. Di bawah. Dia di bawah ancaman, di bawah tekanan, merasa nggak ada seorang pun yang mempedulikan dia, nggak ingat sama dia, benar-benar dalam kondisi hampa sendirian. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ternyata masih ada yang peduli sama dia, memperhatikan keadaan dirinya. Bisa jadi itu juga yang kita rasakan saat ini. Ada di antara kita saat ini yang mungkin sedang dalam pergumulan begitu berat, rasanya hampa, sepertinya sendiri, nggak ada yang peduli, nggak ada yang mengerti. Tetapi saudara, ada Yesus. Dia yang menjadi tangga kita, akan mengangkat kita dari bawah, naik kepada Bapa. Kita lanjutkan, ayat yang ke-15. Sesungguhnya, aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Wah, ini janji Tuhan. Di dalam pelariannya, Tuhan memberikan satu janji kepada Yakub. Dan ketika Yakub bangun, dia tersentuh sama janji Tuhan. Bayangkan saudara, dalam keadaan terpuruk, keadaan yang seperti itu, ada satu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa yang memberikan janji yang luar biasa kepada dia. Kalau kita dalam keadaan terpuruk, tiba-tiba Pak Jokowi datang, seperti yang di TV-TV itu, dia langsung kasih, ketika berkunjung ke satu daerah, lihat orang yang sangat memperhatikan, langsung berhenti, kasih amplop berapa juta gitu. Wah, kita kan nyembah-nyembah luar biasa. Yakub merasakan perasaan syukur yang luar biasa terhadap Tuhan yang memberikan janji dan rahmat kepada dia. Dan sebagai bentuk syukurnya itu, lalu dia membuat nazar. Dan nazar Yakub ini akan membawa kita mengetahui satu rahasia untuk kemakmuran dan keuangan kita. Mari kita baca ayat berikutnya. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Inilah formula 1/10 untuk Tuhan. Ketika Yakub mendapatkan mimpinya, dia mendapatkan janji rahmat anugerah dari Tuhan, dia membuat nazar. Ini nazarnya. Dari segala berkat yang diberikan Tuhan, dia akan selalu memberikan 1/10 kepada Tuhan. Ketika Yakub membuat nazar ini, apakah Yakub sudah memiliki harta? Dia masih dalam kondisi tidak punya apa-apa sama sekali. Mungkin dengan gelandangan yang sekarang ini lebih mending gelandangan sekarang ini. Karena terbukti di Jakarta gelandangan di gerobaknya uang jutaan rupiah di sana, betul kan? Kayaknya pengemis tapi di kampung halamannya rumahnya mewah. Tetapi Yakub betul-betul tidak punya apa-apa saat itu. Tetapi dia sudah bernazar, kalau engkau berkati saya, kalau Tuhan memberikan berkatmu, dia katakan akan selalu mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi cerita selanjutnya? Kita melihat perlahan tapi pasti Yakub diberkati Tuhan. Yang tadinya dia dari nothing menjadi orang yang berhasil. Dia punya ternak yang banyak, punya pekerja-pekerja yang banyak. Kenapa itu semua bisa terjadi? Apa yang membuat Yakub menjadi seperti itu? Amsal 10 ayat 22 katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang membuat Yakub kemudian bisa menjadi memiliki segala sesuatu yang dia punya ya saat itu. Kalau kita mau memiliki satu kemakmuran, memiliki satu kekayaan, berkat Tuhanlah
yang menjadikan kita kaya. Dan apa yang dibuat Yakub? Dia memberikan 1/10 untuk Tuhan dari semua berkat yang diterima. Sekali-sekali? Tidak. Alkitab katakan selalu. Ayat tadi katakan Yakub selalu memberikan 1/10 untuk Tuhan dari setiap berkat yang Tuhan berikan. Dan Tuhan memberkati Yakub. Nah, dari sini kita perlu belajar mengenai prinsip 1/10 ini. Jadi apa prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui mengenai perpuluhan ini? Di dalam Imamat 27 ayat yang ke-30, ini adalah prinsip yang pertama. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Prinsip yang pertama, bahwa persepuluhan ini adalah milik Tuhan. Bukan milik saya, bukan milik orang lain, tapi itu adalah milik Tuhan. Dan dikatakan di sini itu adalah persembahan yang kudus. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, tidak banyak sesuatu yang disebutkan sebagai hal yang kudus. Tuhan kita disebut sebagai Tuhan yang kudus. Nama Tuhan kudus, hari Sabat adalah kudus. Dan Alkitab menyatakan persepuluhan ini adalah persembahan yang kudus. Persepuluhan adalah 10% dari sesuatu. Itulah persepuluhan. Jadi ayat tadi dengan jelas menyatakan bahwa perpuluhan adalah milik Tuhan. Jadi dengan kita membawa perpuluhan kita, itu menjadi salah satu bentuk ucapan syukur kita atas berkat Tuhan kepada kita. Dan lebih daripada itu pun menjadi satu bentuk pengakuan kita. Dialah sumber berkat kita, yang memberikan berkat kepada kita. Dialah sang pemilik segala sesuatu. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakub, dia mendapatkan semuanya itu dari atas, dari Bapa. Dan siapa yang memberikan Yakub kekayaan? Dikatakan Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaannya. Siapa yang menyanggupan kita bekerja? Siapa yang menyanggupan kita memperoleh harta di dunia? Tuhan. Dialah juga yang memberikan kekayaan kepada Yakub pada saat itu. Jadi, kalau setiap orang sudah menyadari hal ini, tidak ada orang yang bermegah gara-gara saya. Enggak. Orang pasti akan rendah hati, bukan saya. Tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya untuk memperoleh semuanya itu. Ya. Nah, jadi 10% atau 1/10 itu adalah milik Tuhan. Pertanyaannya, digunakan untuk apa persepuluhan atau 1/10 itu? Digunakan untuk apa? Mari kita lihat di dalam Bilangan 18 ayat yang ke-21. Bilangan 18 ayat 21, firman Tuhan katakan, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku memberikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Di sini Tuhan katakan akan memberikan semua perpuluhan itu kepada orang Lewi. Siapa orang Lewi itu? Orang Lewi adalah kaum imam dalam perjanjian lama. Merekalah yang melayani di mezbah Tuhan. Mereka tidak bekerja sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai apapun, tetapi mereka dikhususkan untuk menjadi pelayan Tuhan di bait suci. Dan persepuluhan pada waktu itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan para imam. Karena mereka tidak punya penghasilan. Dan perpuluhan itu untuk menggaji para imam yang bekerja di bait suci Tuhan. Itulah yang perpuluhan digunakan pada waktu perjanjian lama. Tapi sekarang itu kan perjanjian lama. Bagaimana dengan di dalam perjanjian baru, apakah kita juga mendapatkan prinsip yang sama untuk masalah perpuluhan ini? Mari kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Ingat tadi di perjanjian lama, imam-imam melayani di mezbah, mereka mendapat bagian dari persepuluhan. Ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan
Injil itu. Jadi di sini kita mendapatkan prinsip yang sama. Tuhan menetapkan bahwa mereka yang bekerja bagi pemberita Injil mendapatkan penghidupan dari mezbah. Dengan kata lain, mereka berhak mendapatkan penghidupan dari persepuluhan. Sama seperti imam-imam pada perjanjian lama. Para pendeta, gembala yang melayani umat-umat Tuhan, menjadi pekabar-pekabar Injil, mereka mendapatkan bagian dari persepuluhan ini. Wah, tentu kita langsung berpikir, wah, nek ngono pendeta sugih-sugih. Bayangnya, kalau satu jemaat perpuluhannya sekian, jemaatnya ratusan, pendetanya cuma satu, wah kaya ini pendetanya, betul? Itu tidak salah Bapak Ibu pemikiran seperti itu. Karena pada kenyataannya, gereja-gereja lokal, kita kemarin sudah belajar gereja yang mendunia dan gereja yang lokal. Gereja-gereja yang lokal, bila mana mereka umat-umatnya setia memberikan perpuluhan mereka, maka pendetanya bisa kaya. Dan itu banyak terjadi, pendeta punya rumah mewah, bahkan di Amerika, ada pendeta punya jet pribadi 2 unit. Ini serius, harganya puluhan juta. Dia punya stasiun televisi, jemaat yang luar biasa banyak, karena dia hanya gereja lokal, hanya gereja di negara itu. Perpuluhan masuk semua ke situ. Dan ini yang terjadi memang. Tetapi kita kemarin sudah belajar mengenai gereja yang benar. Dan ini adalah ciri-ciri dari gereja yang benar. Dan dari semua ciri-ciri ini, ada satu gereja yang memenuhi ciri-ciri ini, yaitu Gereja Masih Advent Hari yang ke-7. Di dalam gereja ini, saya mau ceritakan sedikit. Kalau Anda berpikir, berarti gereja pendeta semua kaya-kaya karena terima perpuluhan. Tidak demikian. Kenapa? Karena dalam sistem gereja ini, ketika perpuluhan dibawa kepada gereja, perpuluhan itu tidak tinggal di gereja itu, tetapi dikirim ke organisasi yang lebih tinggi. Misalkan dari kota Sragen, ada satu gereja, diserahkan, jemaat membawa perpuluhan itu kepada gereja, dari gereja di Sragen dikirim ke organisasi yang lebih tinggi, di daerah atau sinode. Dari situ, sebagian dikirim lagi ke organisasi yang lebih tinggi, yang letaknya di Jakarta. Dikirim lagi yang lebih tinggi, letaknya di luar negeri sampai di pusatnya di Amerika. Sehingga perpuluhan ini benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan Tuhan di seluruh dunia, bukan hanya di lokal. Dan pendeta digaji dengan standar yang sama. Jadi misalkan ada pendeta yang di gereja yang besar dengan pendeta yang di gereja kecil, sama. Gereja kecil yang dengan gereja yang besar akhirnya bisa saling subsidi. Perpuluhan dari gereja besar bisa diperbantukan untuk menggaji pendeta di gereja yang lebih kecil. Terjadi keseimbangan, terjadi keadilan di sana. Itulah yang terjadi di gereja ini. Nah, sekarang mungkin kita berpikir, saya tidak percaya dengan gereja mungkin. Apakah bisa mereka mengelola perpuluhan? Tapi sebelum ke sana, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana apakah perpuluhan ini pernah disinggung oleh Yesus. Kira-kira apakah Yesus pernah menyinggung masalah perpuluhan? Apakah pernah? Dalam Matius 23 ayat 23 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Banyak orang mengatakan ayat ini menurut mereka Yesus sedang mengatakan perpuluhan itu tidak perlu. Yang penting itu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Apakah benar demikian Bapak Ibu? Perhatikan kalimat yang terakhir. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yesus sedang mengatakan, kamu sudah setia ngasih perpuluhan, tapi jangan lupakan ini keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Sebaliknya, bagi mereka yang sudah memiliki keadilan, belas kasihan dan kesetiaan, jangan lupakan ini kesetiaanmu di dalam mengembalikan perpuluhan. Karena apa? Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan ditinggalkan. Dan ini bukan hanya untuk orang Yahudi. Ada yang bilang, lagi-lagi selalu alasannya, itu kan adat istiadatnya orang Yahudi. Tapi pertanyaannya, apakah berkat yang Tuhan kasih itu hanya untuk orang Yahudi? Berkat Tuhan diberikan untuk semua kita, semua manusia. Dan kalau sekarang, kita boleh lihat bagaimana orang Yahudi itu, orang Israel, sekalipun dikepung negara-negara di sekitarnya, masih juga bisa bertahan. Dan dimanapun orang Yahudi ada, mereka rata-rata cukup sukses. Apa rahasianya? Ini salah satu yang sangat setia mereka lakukan. Dan inilah yang akan kita pelajari malam ini juga, bahwa mengembalikan 10% milik Tuhan, itu diyakini oleh orang-orang Yahudi, Tuhan akan melimpahkan berkat juga kepada mereka. Nah,
Dalam Imamat 27 ayat 30 dikatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Dikatakan, tidak ada di sini dikatakan khusus untuk orang Yahudi, tidak ada. Tetapi ini semua adalah milik Tuhan dan harus dipersembahkan bagi Tuhan. Baik, sekarang izinkan saya bertanya, mana yang benar? Kita memberikan perpuluhan, mengembalikan perpuluhan, atau membayar perpuluhan? Ada yang membayar tadi ya. Mana yang benar? Memberikan, mengembalikan, atau membayar? Mengembalikan, puji Tuhan. Kita sudah mengetahui prinsipnya. Kita mengembalikan perpuluhan. Kenapa mengembalikan? Memberi, apa itu memberi? Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, itu punya kita. Saya punya barang, itu milik saya berikan kepada orang lain, jadi saya melimpahkan hak saya atas barang itu kepada orang lain, saya berikan. Kalau kemudian membayar, berarti sesuatu yang saya punya, saya berikan kepada orang lain untuk ditukar sesuatu barang atau jasa. Betul? Nah, tetapi kita lihat tadi, perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Kalau kita memberikan sesuatu yang bukan punya kita, berarti kita salah, bukan? Karena bukan milik kita. Masa ya kita mau memberikan yang bukan milik kita? Jadi yang benar adalah kita mengembalikan perpuluhan itu kepada Tuhan, karena itu sebenarnya milik Tuhan, bukan milik kita. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah orang dengan rela hati mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan? Padahal bukan punyanya loh. Sudah ngaku, itu milik Tuhan, iya milik Tuhan. Oke, sekarang kembalikan. Aduh, kok berat ya, betul nggak? Tapi kita harus yakini sekarang, itu adalah milik Tuhan. Kita tidak punya hak atas itu. Jadi kita perlu mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tapi kadang kita juga berpikir, Tuhan, terlalu banyak Tuhan. Apakah memang Tuhan meminta terlalu banyak? Tuhan, janganlah, saya belum bayar cicilan motor Tuhan. Saya masih pengen beli laptop. Ini saya masih pengen kredit rumah segala Tuhan. Itu mobil saya juga udah tua, perlu ganti mobil. Pengen ini, pengen itu. Kebiasaan manusia seperti itu. Apakah Tuhan meminta terlalu banyak? Apakah 10% itu terlalu banyak? Apakah benar demikian? Kalau misalkan, katakanlah penghasilan kita 1 juta, berapa 10%-nya? 100.000. Apakah 100.000 terlalu banyak untuk Tuhan? Sedangkan kita masih punya 900.000. Dan pada kenyataannya, kalau kita baca di ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 26, Mazmur 89 ayat 12, Hagai 2 ayat 9, siapa itu Tuhan? Dia adalah pemilik segala sesuatu. Segala harta kita juga adalah miliknya. Dikatakan kepunyaan kulah perak, kepunyaan kulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Segala sesuatu yang ada di dunia adalah miliknya, dan segala harta yang ada pada kita itu hanya sebatas titipan. Kita ini hanya adalah pengelola saja, tetapi seringkali tanpa sadar kita merasa kita menjadi yang paling berhak atas harta yang Tuhan titipkan itu. Bayangkan, seorang pemilik harta kita tak kasih, aku bagi 10% saja, lainnya kelolaan. Kalau ada seperti itu misalkan, Pak Presiden datang, bilang ke saya, Adi, ini ada uang 100 juta, tolong kembalikan ke saya 10 juta, yang lainnya kamu gunakan. Apa saya bilang ke Pak Jokowi? Wah, terima kasih, dengan sukacita saya kembalikan. Cuman 10 juta aja, kecil, kembalikan. Kan seperti itu, sukacita. Tetapi dalam prakteknya ketika dengan Tuhan sendiri, manusia tidak bisa seperti itu. Sangat berat untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita masih menganggap 10% yang diminta Tuhan itu terlalu besar. Padahal, apa tadi dikatakan di Amsal 10 ayat 22? Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi, kalau berkat Tuhan yang menjadikan kaya, bukankah sudah sewajarnya kalau kita pun mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan? Tapi pertanyaannya sekarang adalah, seberapa pentingkah kita untuk mengembalikan perpuluhan?
Emang penting toh ngembaliin perpuluhan? Kenapa sih harus dikembalikan perpuluhan itu? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Di dalam Maleakhi 3 ayat 8 dan 9. Dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi aku berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bagaimana kami menipu engkau? Ini kita yang katakan kan. Tuhan katakan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ingat tadi kita sudah bahas mengenai memberikan, mengembalikan, atau membayar. Banyak orang merasa sudah memberikan kepada Tuhan ketika mereka membawa perpuluhan ke gereja. Jadi banyak orang merasa aku sudah kasih Tuhan kok, itu sudah tak bawa perpuluhan. Padahal ketika orang bawa perpuluhan, dia baru mengembalikan, belum memberikan. Dan yang lebih parah, ada orang yang merasa berhak menggunakan perpuluhan itu. Kalau kita menggunakan sesuatu yang bukan punya kita, artinya apa? Ngerampok. Orang kerja di kantor, ngambil uang yang bukan haknya, korupsi. Apakah selama ini kita korupsi dari Tuhan? Atau merampok apa yang menjadi haknya Tuhan? Dan apa konsekuensinya? Maleakhi 3 ayat yang ke-9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Dikatakan. Ketika kita merampok Tuhan, dalam hal persepuluhan dan persembahan kita akan dikenakan kutuk, katakan ini. Waduh, kutuknya seperti apa ya? Kita bertanya-tanya, ada yang mau kena kutuk? Saya percaya tidak ada. Tapi kalau ada yang mau kena kutuk, gampang. Tahan aja perpuluhan, pakai sendiri, pasti Bapak Ibu kena kutuk. Ya, gampang. Seperti apa kutukannya? Ingat tadi Hagai 1 ayat 9. Katakan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ketika ayat ini katakan dihembuskan, ini bahasa lainnya dihempaskan. Pernah melihat bagaimana angin besar menghempaskan sesuatu? Ini contohnya pepohonan, kena hempasan angin, roboh, betul? Roboh. Dan inilah yang Tuhan katakan, bagi mereka yang merampok Tuhan akan kena kutuk, akan dihempaskan, dihembuskan. Perhatikan ini, pendapatan kita akan dihembuskan oleh Tuhan, dikutuk oleh Tuhan. Artinya apa? Seberapa banyak pun yang kita punya, tidak akan pernah cukup. Punya penghasilan 1 juta, aduh kurang ini 1 juta. Cari-cari atau dapat lagi 2 juta, tetap kurang. Berapapun yang kita punya akan selalu kurang. Kenapa? Karena kena kutuk. Meskipun orang luar melihat, wah luar biasa ya ini penghasilannya besar sekali, rumahnya mewah segala sesuatu, tapi dia nggak pernah merasa damai, nggak pernah merasa tentram, nggak pernah merasa terberkati, karena yang ada dalam dirinya adalah kurang, kurang, dan kurang. Nggak pernah cukup seakan hartanya. Karena apa? Karena kena kutuk. Itu yang terjadi. Mana yang lebih bertahan lama? 9/10 dengan berkat Tuhan atau 10/10 dengan kutuk Tuhan? Betul? Puji Tuhan. Sekalipun hanya 9/10, tetapi kalau itu disertai dengan berkat Tuhan, akan mencukupi kebutuhan kita. Tetapi sekalipun 10/10, tapi kalau ada kutuk Tuhan di sana, berapa banyak pun kita akan selalu merasa kekurangan. Kenapa bisa demikian? Ingat tadi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi ingatlah selalu, ini adalah hak Tuhan, milik Tuhan. Kita tidak punya hak apapun terhadap 1/10 dari setiap berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Tapi sekarang pertanyaannya, lah terus gimana ini? Saya sudah sekian lama tidak pernah mengembalikan perpuluhan nih. Kalau dari pertama saya bekerja sampai sekarang, suruh mengembalikan, walah sampai kapan saya bisa ngembaliin perpuluhannya? Betul? Terpikirkan seperti itu? Nah terus solusinya gimana coba? Nanti saya kena kutuk terus kalau nggak saya kembalikan. Padahal saya kerja udah berapa puluhan tahun yang lalu nggak pernah kembalikan perpuluhan. Solusinya adalah, ini saudara-saudara, baptisan. Manusia lama kita, dulu kita nggak tahu mengenai kebenaran ini. Tetapi sekarang kita tahu kebenaran ini, Tuhan kasih solusi. Kita perlu mati dari manusia lama kita, bangkit menjadi manusia yang baru
dan itu dilambangkan melalui upacara baptisan. Itulah satu solusi yang Tuhan berikan. Bukan hanya dalam hal perpuluhan, dalam hal kebenaran-kebenaran yang lainnya, yang dulu kita tidak tahu, kita terus melanggar, mendukakan Tuhan. Tetapi sekarang kita telah tahu, Tuhan katakan, aku mengampunimu. Dan bentuk yang bisa kita buat di dalam menerima segala janji Tuhan adalah melalui upacara baptisan. Dan sekarang kemana kita harus mengembalikan persepuluhan bagi Tuhan? Kita sudah lihat tadi, bahwa perpuluhan dibawa kepada rumah perbendaharaan, kepada gereja. Tetapi banyak orang sekarang ini meragukan gereja. Baru-baru ini, belum lama ini, awal tahun lalu apa ya, di Singapura, satu gereja yang sangat besar, pendetanya masuk penjara. Kenapa? Menyalahgunakan uang gereja. Istrinya suka menyanyi, uang gereja digunakan untuk membiayai istrinya rekaman, untuk membiayai istrinya ini, diaudit sama pemerintah, ketahuan, ini korupsi, masuk penjara. Pendeta, kalau seperti ini kan jemaat jadi tidak percaya, atau ini piye ini kalau kayak gini coba. Dan mungkin itu bisa jadi menjadi satu alasan bagi banyak orang menahan perpuluhan mereka untuk dibawa ke gereja. Ndak, gereja nggak bener kok ngelolanya, wes tak kelola sendiri aja. Apakah bisa seperti itu Bapak Ibu? Coba sekarang kita pikirkan, kalau kita hidup di zaman Yesus, kita apakah bersedia membawa persepuluhan itu kepada Yesus? Mau? Pasti kan? Pasti. Tetapi kalau kita melihat Yudas, apa ya, kita mau bawa perpuluhan itu kepada Yesus? Ingat apa yang Yudas buat? Dalam Yohanes 12 ayat 6, dia mencuri kan dari uang kas para rasul waktu itu. Tapi apakah itu membuat kita menahan diri untuk tidak memberikan perpuluhan kita kepada Yesus? Ingat, itu adalah milik Tuhan. Dan kalau terjadi sesuatu terhadap milik Tuhan, masa iya kita lebih sok-sokan lebih kuasa dari Tuhan? Tuhan lebih punya banyak cara daripada kita. Dia akan selesaikan. Tetapi yang jadi persoalan adalah, apakah kita tetap dengan iman kita, keyakinan kita, dengan kesetiaan kita mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Sekalipun ada penyimpangan, Tuhan akan bereskan. Itu milik Tuhan. Ya. Ketika Musa hendak membuat satu kemah suci, pada waktu itu dibuatlah satu persembahan khusus. Orang-orang Israel berdatangan setiap pagi. Dikatakan di dalam Keluaran 36 ayat yang kelima, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Orang Israel begitu luar biasa, mereka menyokong pekerjaan waktu itu di dalam membangun kemah suci waktu itu, sehingga mereka membawa segala keperluan. Emas dibawa, kayu-kayu, kain-kain semua dibawa. Dan sampai-sampai lebih banyak yang diperlukan, sehingga kemudian Musa putuskan untuk mengumumkan kepada orang Israel, sudah, jangan kamu bawa lagi, sudah cukup. Kenapa dihentikan? Dikatakan sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Luar biasa. Kalau saya bayangkan waktu itu, begitu luar biasanya bangsa Israel. Ketika membutuhkan satu sarana untuk membuat kemah suci, mereka berbondong-bondong memberikan. Sampai berlebih, Musa sampai stop, sudah cukup. Tapi kenyataan sekarang ini, ketika ada satu gereja hendak membangun, susahnya setengah mati. Harus cari dana ke sana ke sini, bikin proposal ini itu, susah setengah mati. Kenapa? Ingat tadi Hagai 1 ayat 9, kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Firman Tuhan katakan, banyak umat Tuhan terlalu takut berkekurangan sampai-sampai merampok yang menjadi milik Tuhan. Padahal yang menjadi milik Tuhan hanya berapa persen tadi? 10%. Padahal apa janji Tuhan? Bagi mereka yang setia mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Ini janji Tuhan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ingat, janji Tuhan katakan, ujilah aku, Tuhan katakan. Dalam hitungan manusia, 10 dikurangi 1 adalah 9. Tapi Tuhan mampu menjadikan yang 9 ini lebih daripada yang 10. Hitungan manusia 100% dikurangi 10% adalah 90%. Tetapi Tuhan bisa membuat yang 90% ini lebih daripada yang 100%. Itulah sebabnya Tuhan juga mengatakan dalam Matius 6 ayat 23,
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran mengenai perpuluhan itu juga harus lebih dahulu. Baru Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi sayangnya banyak umat-umat Tuhan membalik ayat ini. Nantilah Tuhan, kalau rumah saya sudah jadi, baru saya mengembalikan perpuluhan. Nantilah Tuhan, kalau anak-anak saya sudah gede semua, baru saya setia ke gereja. Jadi dirinya dulu didahulukan, baru kemudian Tuhan. Banyak yang membalik seperti itu. Hati-hati. Salah satu ciri antikristus adalah mengubah hukum dan waktu. Jangan sampai kita jadi antikristus gara-gara mengubah firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan jelas katakan, cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Baik, perhatikan apa janji Tuhan berikutnya dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Luar biasa janji Tuhan. Aku akan menghardik belalang pelahap, supaya hasil tanahmu bagus, supaya berbuah. Firman Tuhan semesta alam. Bahkan dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jika kita membutuhkan sesuatu, Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan sangat tahu apa yang kita perlukan. Tuhan pasti akan memenuhi apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Tapi pertanyaannya, selama ini apakah kita minta kepada Tuhan yang menjadi kebutuhan kita? Atau jangan-jangan kita sedang meminta apa yang menjadi keinginan kita? Kebutuhan saya rumah Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan tolong berikan saya rumah yang ada garasinya, yang ada kolam renangnya, yang kamarnya 5, yang ini, yang tingkat, yang itu. Itu kebutuhan apa keinginan? Apa kebutuhan kita? Seringkali itu yang terjadi. Ini saya dapat gambar di Facebook, dikatakan, sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tetapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Betul kan? Berkat Tuhan yang diberikan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Tetapi kenapa nggak cukup? Kita bukan sedang menggunakan berkat itu untuk hidup, tetapi mengejar gaya hidup. Yang namanya gaya hidup, yang namanya keinginan, itu akan terus ada, nggak pernah ada habisnya. Ngikuti gaya hidup, ngikuti teknologi, nggak akan pernah habis. Dulu HP cuman hanya bisa untuk nelpon, terus kemudian bisa untuk SMS, terus kemudian bisa untuk foto. Ngikutin akan terus ada terus. Baru beli bulan ini, besok sudah keluar yang baru, ganti beli lagi. Bulan depan ada yang baru lagi, ganti beli lagi. Tidak akan pernah selesai. Tapi butuhnya apa kita? Hanya alat komunikasi kan? Butuhnya tempat tinggal. Tuhan berikan tempat tinggal, masih kurang. Ya, itulah manusia. Ya. Mari kita perenungkan hal ini. Apakah selama ini kita sedang benar-benar menggunakan harta Tuhan untuk kehidupan kita, atau kita sedang sementara mengejar gaya hidup kita? Jadi 10% dari penghasilan kita adalah untuk Tuhan. Bagaimana penerapannya? Nah, gampangnya adalah, jika saya seorang petani apel misalkan, saya panen, akhirnya saya kumpulkan ada 20 kotak apel. Jadi 1/10-nya berapa kotak? 2 kotak. Udah. Yang paling gampang biasanya petani adalah 2 kotak ini saya uangkan, bawa ke rumah bendaharaan. Selesai. Tetapi jangan juga kemudian 2 kotak, pilih yang kecil-kecil lah. Yang besar-besar kan untungnya lebih banyak. Tidak boleh gitu juga. Untuk Tuhan masa mau dikasih yang jelek-jelek? Yang terbaik untuk Tuhan. Yang paling gampang kalau kita karyawan, terima gaji bulanan. Terima gaji sekian, potong 1/10, sudah kelihatan. Lah kalau ganjil gimana mas? Kalau misalkan gajinya 1 juta, gampang, 100.000 persepuluhannya. Nah kalau kemudian persepuluhannya kemudian 125.750 rupiah, gimana nyari 50-an susah ini? Ya gampang, dibuletin aja kenapa? Sama Tuhan kok hitung-hitungan. Nah iya toh. Nah kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita lah cilaka. Hari ini kamu sudah kebanyakan bernafas, besok jangan bernafas ya. Susah kita. Kan enggak bisa juga.
sama Tuhan jangan hitung-hitungan. Kalaupun ganjil, saya lebihin, genepin aja sekalian. Karena Tuhan nggak pernah hitungan sama kita. Ya. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip perpuluhan erat kaitannya dengan masalah kesetiaan kita. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan katakan semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, kecuali satu. Tapi apakah manusia setia? Ternyata melanggar kan waktu itu. Dan dampaknya kita rasakan sampai sekarang. Lalu kemudian, dalam proses penciptaan selesai 7 hari, Tuhan katakan dari 7 hari itu, sediakan satu untuk Tuhan. Hari ke-7. Apakah semua manusia setia dengan ketetapan Tuhan ini? Ternyata banyak juga orang yang melanggarnya. Dan sekarang, dari semua harta yang Tuhan berikan, Tuhan katakan 1/10 biar itu menjadi milik Tuhan. Dan ternyata sama seperti sebelum-sebelumnya, banyak orang mengabaikannya. Kalau dulu, apa yang dibuat oleh Adam dan Hawa, kita rasakan sampai sekarang. Jangan sampai Bapak Ibu, pelanggaran kita akan ketetapan Tuhan ini dirasakan anak cucu kita sampai berikut-berikutnya. Jangan sampai. Jadi, mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, itu buah kan ada di tengah-tengah taman ya. Itu mungkin kita berpikir, wah iya kenapa Adam dan Hawa jatuh? Karena mereka itu buah sangat mudah untuk mereka dapatkan. Tetapi sebenarnya bukan masalah tempatnya, tapi masalah komitmennya. Apakah saya mau setia kepada Tuhan? Sama dengan sekarang, godaan untuk melanggar 1/10 ini juga sangat dekat sekali. Kenapa? Karena kan sekarang ada ATM, di dompet kita selalu ada itu ATM, di dompet kita selalu ada itu uang. Godaan untuk menggunakan itu sangat besar. Tetapi apakah kita masih mau mendukakan Tuhan? Kita sudah belajar mengenai dosa yang tidak diampuni. Dan salah satu hal yang bisa membawa kita ke arah sana adalah karena kita selalu mendukakan Roh Kudus Tuhan. Baik, kembali Maleakhi 3:8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persepuluhan dan persembahan khusus. Di sini dikatakan ada persepuluhan, ada persembahan khusus. Perpuluhan ini adalah milik Tuhan. Kita sudah baca tadi ayatnya di awal. Dan oleh sebabnya, perpuluhan ini adalah kita kembalikan kepada Tuhan. Dan kalau kita mau memberi Tuhan, memberikan syukur kepada Tuhan adalah melalui persembahan khusus ini. Jadi, ketika seseorang mau memberikan persembahan kepada Tuhan, maka dia perlu membawa persembahan khusus, bukan yang persepuluhan. Persepuluhan sudah otomatis harus kita kembalikan karena itu bukan menjadi hak kita. Kalau persepuluhan ada ketentuannya harus 1/10, kalau persembahan, Alkitab tidak pernah mencatatkan berapa persen untuk persembahan khusus. Kenapa? Karena sebenarnya disitulah letak seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Perpuluhan kita kasih 10, persembahan 1% aja lah. Ya berarti kasih Anda kepada Tuhan 1%. Semakin besar kita mengasihi seseorang, akan semakin banyak kita memberikan kepada orang itu. Jadi sekali lagi, ini adalah sukarela. Sukarela dalam hal hati kita. Seberapa besar kita, kasih kita kepada Tuhan, dan rela untuk memberikan persembahan itu untuk Tuhan. Jadi kita yang memutuskan. Nah sekarang, kita perlu pelajari 3 prinsip dalam hal memberikan persembahan. Prinsip yang pertama adalah memberi dengan sukarela. Memberi tanpa pamrih. Kita tahu satu contoh di dalam Alkitab yang dicatat dalam Lukas 21 ayat 1 sampai yang keempat. Ini adalah kisah mengenai seorang janda miskin yang membawa persembahan ke bait suci Tuhan. Berapa keping yang diberikan? Berapa? Dan ternyata itu di pandangan Tuhan begitu banyak. Kenapa? Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Nilai pemberian kita kepada Tuhan tidak ditentukan oleh berapa banyak yang sudah kita berikan, tetapi berapa banyak yang masih kita miliki setelah kita memberi. Mari kita lihat kisah dari janda tadi di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak dari semua orang itu." Hanya 2 peser, tapi Tuhan katakan lebih banyak dari semuanya itu. Kenapa? Ayat selanjutnya.
Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dalam pemandangan manusia hanya 2 peser, tapi dalam pemandangan Tuhan itu miliaran. Seluruhnya dia berikan. Sekarang, kalau misalkan saya punya uang 10 juta, lalu saya membawa persembahan 2 juta. Kemudian, Anda punya uang 100 ribu, membawa persembahan 50 ribu. Siapa yang pemberiannya lebih banyak? Saya atau Anda? Yang mana? Masa iya? Bisa matematika nggak tahu Bapak Ibu ini? 2 juta sama 50 ribu, masa besar 50 ribu? Dari presentase. 2 juta dari 10 juta, berapa persen? 20%. 50 ribu dari 100 ribu, berapa persen? 50%. Lebih banyak yang 50 ribu. Karena presentasinya lebih besar. Jadi ini tadi yang kita baca. Nilai pemberian kita kepada Tuhan tidak ditentukan oleh berapa banyak yang sudah kita berikan, tetapi berapa banyak yang masih kita miliki setelah kita memberi. Tidak heran Tuhan sangat memuji janda itu, sekalipun hanya 2 peser, tetapi itu adalah seluruh harta yang dia miliki, dia persembahkan untuk Tuhan. Tapi sekarang muncul juga pertanyaan, kalau Tuhan mempunyai segalanya, kenapa dia membutuhkan uang saya? Kalau Tuhan punya segalanya, kenapa Tuhan butuh uang saya? Jawabannya adalah juga sebuah pertanyaan. Lah emang itu uang siapa? Yang ada pada kita, apakah itu punya kita? Ingat, Tuhanlah yang punya dan pemilik segala sesuatu. Dan Tuhan selalu mengingatkan kita, jangan pernah kamu menipu aku mengenai persembahan dan persepuluhan. Sekalipun Tuhan sang pemilik segala sesuatu, seringkali umat-umat Tuhan masih saja mengaku harta yang ada padanya adalah miliknya sendiri, yang boleh dia lakukan sekehendak hatinya. Padahal itu hanya dititipkan. Kita hanya menjadi pengelola saja. Dan pada akhirnya ketika kita tidak mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan, kita sudah merampok Tuhan, sang pemberi berkat. Itu yang terjadi. Ya. Kita perlu memberikan dengan sukarela, tanpa pamrih. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah, mari kita memberi dengan sukacita. Mari kita memberi dengan sukacita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 Alkitab mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada orang yang memberi dengan merengut, besengut? Ada? Ada. Kalau bayar utang itu besengut biasanya. Ada biasanya, banyak orang ngasih sesuatu sambil besengut. Tapi Tuhan, janganlah. Kalau emang kamu keberatan, tidak usah kasih. Daripada itu malah tidak jadi berkat. Di dalam memberikan persembahan Tuhan, kita perlu memberikan dengan sukacita. Jangan karena terpaksa. Ya wes lah, daripada aku dikutuk, ya wes, nyoh. Itu sama saja bukan dengan sukacita, bukan dengan sukarela. Kan tidak benar juga. Kita perlu memberikan sesuatu seperti kita ngasih kado ulang tahun. Ada yang ngasih kado ulang tahun seperti, kan enggak. Kita sama-sama sukacita dengan yang berulang tahun ngasih kado. Datang ke perkawinan seseorang, kita bawa kado juga dengan sukacita, sama-sama bahagia dengan dia. Tuhan juga rindu kita seperti itu di dalam memberikan persembahan dan mengambilkan perpuluhan. Kita perlu membawanya dengan penuh sukacita. Itu prinsip yang kedua. Dan prinsip yang ketiga adalah menyisihkan, bukan menyisakan. Menyisihkan, bukan menyisakan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana selama ini ketika kita membawa persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan? Apakah kita menyisihkan atau menyisakan? Kalau menyisihkan itu di awal atau di akhir Bapak Ibu? Di awal. Kalau menyisakan berarti di akhir. Tapi pada kenyataannya sekarang coba kita renungkan, selama ini kita sudah menyisihkan atau sementara kita selama ini cuma menyisakan saja. Jadi Tuhan cuma dapat sisa-sisa. Kalau ada sisa, padahal kurang terus kan, akhirnya nggak ada apa-apa, nggak ada yang dikasih untuk Tuhan. Ingat satu ayat yang pernah kita bahas ketika kita mempelajari topik mengenai sayembara 100 juta untuk ayat yang hilang. Saat itu kan ada satu seruan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 16 ayat 2.
Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ya. Saya sudah jelaskan waktu itu. Kenapa Rasul Paulus mengatakan, sisihkanlah pada hari pertama minggu itu? Karena kebiasaan orang Yahudi adalah, khususnya bagi para pedagang, ketika hari Jumat tiba, mereka tidak langsung menghitung hasil dagangan mereka sepanjang satu minggu itu, karena hari Jumat adalah hari persiapan mereka. Mereka fokus untuk menyongsong datangnya hari Sabat Tuhan yang suci. Dan di hari Minggu, hari pertama, itulah mereka baru menghitung. Itulah kenapa Paulus katakan hari pertama hari Minggu itu adalah hari ketika kalian menghitung, sisihkanlah dulu. Ketika sudah tahu, oh labaku sekian, oh dari penghasilanku ini sekian persen akan aku berikan. Untuk perpuluhan sisihkan dulu. Oh ini untuk perpuluhan. Lalu persembahan aku mau kasih berapa? Sisihkan dulu. Sisanya didoakan, Tuhan berkati untuk kebutuhan kita. Itu yang benar. Tetapi sayangnya kebanyakan sekarang orang adalah begitu dapat, apa yang mau dibeli kemarin, biasanya orang itu sebelum gajian sudah punya ancang-ancang. Nanti naik gajian aku mau beli ini. Gajian aku mau beli itu. Begitu dapat langsung dicake. Tahu-tahu lah perpuluhannya wis entek. Yaudah besok lagi ya Tuhan. Apa ya seperti itu? Itu kan namanya menyisakan, bukan menyisihkan. Tetapi prinsip Tuhan adalah, Rasul Paulus bilang, sisihkan dahulu. Begitu terima, doakan berkat Tuhan itu. Bagi yang terima gaji bulan, begitu terima, doakan. Perpuluhan, sisihkan lebih dulu. Pergumulkan untuk Tuhan, saya rindu mengasihi engkau lebih banyak. Tapi saat ini, saya baru bisa mengasihi untuk persembahan 5%. Sisihkan 5%. Doakan sisanya. Biar Tuhan berkati. Cukup untuk kebutuhan kita selama 1 bulan. Itu yang perlu dibuat. Sisihkan lebih dahulu. Jadi ini prinsip yang ketiga, menyisihkan bukan menyisakan. Kenapa harus disisihkan dahulu? Karena saraf paling sensitif di dalam tubuh kita itu saraf yang terhubung dengan dompet kita. Gatel rasanya tangan ini kalau masih ada uang. Apalagi kalau lewat mall ada diskon, tambah gatel lagi nih. Sampai bener-bener kosong baru nggak bisa gatel lagi tangan. Jadi ini saraf yang paling sensitif. Makanya kita perlu sadari kelemahan kita akan uang, sisihkan dahulu. Supaya itu tidak menjadi batu sandungan cobaan di dalam diri kita sendiri. Ya. Selanjutnya Matius 6 ayat 19-21, firman Tuhan memberikan suatu amaran bagi kita. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pertanyaannya, selama ini kemana kita membawa harta kita? Kalau harta kita ada di rumah, di mobil, disitulah hati kita. Ada satu hal yang namanya euforia punya barang baru. Ketika punya rumah baru, masih kinclong, lantainya dari apa ya? Lantai marmer. Wah, oke. Marmer granit, kempling kinyis-kinyis. Kemudian dibuat syukuran. Begitu syukuran, sayur tumpah, piuk, waduh, granit. Seperti itu kan? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Punya mobil baru, hati-hati nih, sudah mau sen kiri, mau belok dari belakang motor, dek, aduh, baru. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu yang terjadi. Jadi di mana harta kita bawa? Wah, saya kan tidak punya mobil, Mas Ari, tidak punya rumah aja, saya masih ngikut orang tua, jadi tidak mungkin seperti itulah. Oke, bagaimana dengan ini? Khususnya para kakek dan nenek. Jangan-jangan selama ini harta kita ada di cucu-cucu kita. Biasanya, apalagi kalau cucu pertama, diujo. Jaluk apa wae, nyoh. Beliin mainan itu loh, kayak nyoh, beliin, nyoh gitu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Untuk orang-orang muda, apakah di sini harta kalian? Kalau punya pacar, ya, lagi hangat-hangatnya, lagi panas-panasnya, apapun lah dikasih. Gajian pertama ndak mikir perpuluhan, yang dhisik ulang tahun dia, belikan dulu. Apa ya seperti itu? Begitu putus, waduh rasanya pengen mati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika harta kita ada di rumah, disitulah hati kita. Ketika harta kita ada di dalam anak-anak tadi, cucu-cucu kita, disitulah hati kita. Ketika harta kita dihabiskan untuk pasangan kita, disitulah hati kita. Ketika harta kita ditaruh di pasar saham, di sana hati kita.
Tapi pertanyaannya, apakah kita pernah selama ini berpikir untuk menyerahkan harta kita kepada Yesus, supaya hati kita ada di hati Yesus, dan hati Yesus ada di hati kita? Apakah selama ini kita sudah memuliakan Tuhan melalui harta yang Tuhan titipkan di dalam diri kita? Tuhan katakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Salah satu kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita malam ini adalah kebenaran mengenai perpuluhan. Dan Tuhan katakan malam ini, berhentilah merampokku. Apa yang menjadi milik Tuhan, mari kita kembalikan kepada Tuhan. Karena itu bukan hak kita. Kita hanya pengelola yang Tuhan percayakan di dalam harta yang Dia berikan bagi kita. Tuhan katakan, ujilah aku. Mari kita tagih janji Tuhan. Mari kita buktikan, Tuhan, ajari aku untuk aku menjadi pengelola hartamu yang bijaksana, mengembalikan apa yang menjadi milikmu dengan setia. Dan biarlah Tuhan akan menunjukkan janjinya kepada masing-masing kita. Saudara-saudara pernah lihat gambar seperti ini? Kalau di film-film luar negeri kan kadang ada orang di pinggir jalan seperti ini ya. Biasanya orang ini ngapain ini? Nyari tumpangan. Istilahnya kalau di sana kerennya hitchhikers. Jared, is it right? Hitchhikers. Oke, dia tahu. Ini di daerahnya sana banyak kayak gini ya, di Australia sana. Jadi mereka memohon tumpangan. Biasanya orang yang berbaik hati mereka akan menepi lalu memberikan mereka tumpangan. Tapi sebenarnya, tahukah Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang mengacungkan jari seperti ini itu mereka seperti sedang pidato sebenarnya. Sekalipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi ini seperti sebuah pidato. Tahu pidatonya seperti apa? Saya coba bacakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kalau Anda mau merelakan mobil Anda, membeli sendiri bahan bakarnya, kalau boleh mobil Anda ber-AC, dan Anda harus mengendarainya sendiri, maka saya dengan senang hati duduk sebagai penumpang di mobil Anda. Tetapi Anda tidaklah waras kalau Anda berpikir bahwa saya akan menyumbang atau menggantikan uang bensin Anda, atau membawa sewa tumpangan kepada Anda. Dan sekedar informasi bagi Anda, kalau terjadi kecelakaan sementara dalam perjalanan, saya cedera atau terluka, maka Anda harus bertanggung jawab mengganti setiap kerugian ongkos pengobatan bagi diri saya. Kerugian terhadap kehilangan pendapatan sementara dirawat, dan kemungkinan menunjang hidup saya selanjutnya bila mana saya cacat, dan kalau Anda tidak mempunyai asuransi, maka itu menjadi resiko Anda. Kira-kira waras nggak ini orang yang bikin pidato ini? Tapi kenyataannya seperti itu Bapak Ibu. Di dalam undang-undang lalu lintas, mereka yang mengendarai bertanggung jawab kepada penumpangnya. Ingat kasus Saiful Jamil, kecelakaan istrinya mati, dia dituntut. Sudah sedih istrinya mati, masih dituntut. Dan demikian juga seperti ini. Orang yang minta tumpangan, kita mau berbaik hati, tetapi ketika celaka, kita juga yang kena getahnya. Bukan berarti saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau ada orang kayak ini tidak usah dihentikan. Bukan. Kalau memang kita mau berbuat baik, berbuat baiklah. Tetapi ada hal yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mungkin kita merasa saya bukan seperti orang ini, saya tidak pernah minta tumpangan orang, mungkin kita tidak seperti itu. Tetapi tahukah kita, di dalam gereja Tuhan, ada banyak orang yang bermental seperti ini. Pidatonya yang lain. Saya bacakan. Bapak Ibu, para gembala, para majelis yang terhormat. Kalau kalian menyediakan suatu bangunan gereja yang bersih, rapi, dan menarik, ber-AC, menjamin kenyamanan serta keasikan mendengarkan acara hiburan lagu dan khotbah yang menyegarkan, maka saya akan datang terus duduk di dalamnya. Tetapi Anda sekalian terlalu naif kalau mengharapkan saya harus merogoh kocek saya untuk membantu menanggung biaya pelayanan Injil. Dan ya sekedar informasi, kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, maka saya akan memberikan keluhan, memberikan kritikan, dan bahkan kutukan. Itu yang terjadi. Maunya duduk di gereja, maunya hanya mendengarkan khotbah yang menyenangkan di telinga. Ketika pedes sedikit, marah-marah. Ketika ada hal yang sedikit tidak pas di gereja, kritikan yang muncul. Isinya hanya mengkritik sana, mengkritik sini. Tapi padahal dia sendiri tidak punya peran pemberian yang bisa digunakan untuk kemajuan gereja. Hal yang sama seperti ini. Maunya hanya numpang saja, tapi tidak mau berkorban. Bahkan hanya yang 10% saja
masih enggan untuk mengembalikan. Biarlah ini menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Kalau kita melihat gambar di depan ini, berapa banyak yang Dia berikan? Berapa banyak yang sudah diberikan Tuhan kepada kita ketika Dia mati di kayu salib? Dia memberikan semuanya. Dia memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Yang Tuhan minta hanya satu, hati kita. Ketika hati kita sudah kita serahkan kepada Yesus, maka kita akan dengan rela hati mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan mengenai perpuluhan. Ketika hati kita sudah kita serahkan kepada Yesus, maka kita akan dengan sukacita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ketika hati kita sudah kita serahkan kepada Yesus, maka seluruh hidup kita ini adalah milik-Mu Tuhan. Adakah kita sudah menyerahkan hati kita kepada Tuhan? 2 Korintus 5 ayat 15 katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Menjadi perenungan bagi kita, bagaimana selama ini kita hidup? Apakah selama ini kita sudah hidup untuk Dia yang telah mati bagi kita? Atau sementara selama ini kita masih hidup untuk mengejar kesenangan pribadi, kesenangan kita pribadi? Padahal di saat yang sama, tanpa adanya Dia yang telah mati bagi kita, kita mungkin sudah tidak ada di sini. Malam ini, satu kebenaran sudah Tuhan berikan. Satu rahasia sudah Tuhan nyatakan mengenai harta milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Bisa jadi selama ini kita sudah menjadi bagian orang yang rutin mengembalikan perpuluhan, tetapi mungkin kita belum mengetahui prinsip yang benar. Bisa jadi selama ini kita merasa sudah memberikan berkat kita, memberikan persembahan kita kepada Tuhan di dalam perpuluhan kita, padahal kita baru sebatas mengembalikan. Mungkin selama ini kita malah sama sekali belum pernah mengembalikan perpuluhan, yang kita tahu hanya masalah persembahan. Tetapi malam ini, Tuhan sudah memberikan kebenarannya bagi kita. Apakah kita mau mengimani apa yang sudah Tuhan nyatakan malam ini? Bahwa kita sebagai umat Tuhan, sebagai bentuk pengakuan kita kepada Tuhan Sang Pemilik segala sesuatu, sebagai bentuk syukur kita kepada Dia yang telah memberikan berkatnya kepada kita, apakah kita mau dengan rela hati mengembalikan perpuluhan yang adalah miliknya dan memberikan dengan sukacita persembahan sebagai bentuk kita kasih kita kepada Tuhan? Siapa yang rindu? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Panggilan ini bukan hanya untuk peserta seminar, tapi juga saya tujukan kepada semua panitia, semua teman-teman yang ada di sini. Bila mana mulai sekarang kita mengambil satu komitmen, Tuhan, mulai sekarang saya mau menghidupkan kebenaran-Mu. Saya ingin mengikuti prinsip yang benar. Saya tahu bahwa perpuluhan adalah milik Tuhan. Saya akan mengembalikannya. Tidak ada andil saya untuk membayar atau memberikan karena itu adalah milik Tuhan. Dan ajari saya untuk saya dapat memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan kasih saya kepada Tuhan. Bila ini menjadi kerinduan kita, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita, menyanyikan pujian, Aku Memilih Yesus.
Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah dan kami puji, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Engkau boleh memberkati kami boleh mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pekabaran-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami mohon ampun, bila mana selama ini, karena ketidaktahuan kami telah merampok Tuhan. Kami telah menipu Tuhan, melalui pemberian kami bawa ke rumah perbendaharaan Tuhan. Tetapi kami mengucap syukur pada malam hari ini, Engkau telah membukakan satu kebenaran kepada kami, sehingga kami boleh mengerti bahwa persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Dan kami sebagai pengelola wajib mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk kami boleh menjadi penata layan yang setia. Berikan kami hikmat-Mu untuk kami dapat mengelola setiap harta yang Tuhan titipkan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami boleh dengan penuh kerelaan, penuh dengan sukacita, mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik Tuhan dan memberikan persembahan sebagai bentuk kasih kami kepada Tuhan. Ketika kami mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Di dalam setiap pergumulan kami masing-masing, biarlah Engkau boleh menjadi sumber kelepasan kami. Kuatkan kami, biarlah Engkau menggendong kami melewati setiap pergumulan masalah yang harus kami hadapi. Berikan kami kemenangan di dalam pergumulan kami terhadap kebenaran yang Tuhan berikan, supaya kami boleh Engkau menangkan, sehingga kami boleh menerima dan menghidupkan setiap butir kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga Engkau boleh menuntun kami dari hari ke hari menjadi umat-umat yang Tuhan yang setia, menjauhkan kami dari dosa yang tidak dapat diampuni. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah kasih pemeliharaan Tuhan boleh menjadi bagian kami sepanjang malam hari ini. Demikian juga sepanjang hari selanjutnya dalam segala aktivitas kami. Tuhan memberkati kami, membawa kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan penebus kami. Amin.